Oke, Pak Iwan. Iya. Terima kasih banget ini kita udah dikasih kesempatan bisa ngobrol bareng Pak Iwan. Iya. Mungkin orang banyak nggak tahu nih. Iya. Founder yang punya dari Igor ini adalah Pak Iwan, masih muda sekali. Oke Pak, kita mungkin sebelum jauh ngobrol tentang gimana bikin Igor ini, kita mau tahu dari awal banget nih Pak. Pak Iwan ini sebenarnya dari keluarga yang seperti apa sih Pak? Dari awal banget nih, gimana tuh? Oke. Sebenarnya kita ini dari kampung ya, Lubuk Landai, Muara Bungo ya. Orang tua cowok sudah lama meninggal ya. Umur berapa itu? Umur saya 7 tahun. Terus saya ini anak ke-6 ya, dari 7 bersaudara. Terus umur berapa ya? Umur 11 tahun ibu meninggal juga ya, meninggal dunia ya. Dari kecil sudah ikut nenek ya ke kota Muara Bungo. Terus kita disekolahkan di sana ya, tapi nggak nyampe ya, tau lah ya kalau anak yatim piatu gitu ya, sebatas mana ya sekolahnya kemarin, nggak nyampe sebenarnya. Terus singkat cerita tahun 2000-an ya, merantau ke Jambi, ngikut tante yang jualan rumah makan juga di Simpang Karya ya, dekat sini. Berapa tahun ngikut dia, dulu mungkin digaji 150.000 ya. Dari uang 150.000 saya nekat buka usaha warung kecil ya. 150.000 itu modal seadanya ya, mungkin cuman bisa buat beli kuali, kompor minyak, sebagian mungkin minjam ya. Terus kalau mejanya ini meja bekas dulu ya, belinya di ini SD nih, SD berapa ini, 100 pokoknya sebelah ini SD sekitar 10.000 ya, yang itu dulu. Oke Pak, kita kan mau dari awal nih Pak, berarti memang Pak Iwan ini awalnya banyaknya bersama nenek gitu Pak ya, besarnya dari Enggak juga. Oh enggak juga. Sebenarnya kalau banyaknya hidup sendiri sebenarnya, daripada kalau sama nenek cuman berapa tahun, sisanya itu ngidup sendiri ya, Ikut-ikut orang gitu. merantau sini merantau situ gitu. Pernah juga kerja sawit selama 5 tahun. Itu usia berapa tuh Pak? Jadi buruh ya, itu masih kecil juga sebenarnya itu. Kerja sawit itu? Iya, Umur berapa, ingat gak Pak? sekitar masuk SMP lah mungkin ya. Itu. Oke, berarti beberapa tahun ikut nenek, kemudian ikut tante tadi ya? Lebih banyak ngidup sendiri lah ya, pergi sini pergi situ ya, gitu, mondar mandir, kerja di sini kerja di situ, akhirnya buka warung kecil-kecil ya, gitu. Pasti bukan hal yang mudah ya untuk ikut dengan orang. Ada gak pengalaman yang Pak Iwan inget banget ketika ikut sama banyak orang itu? Iya. Yang mungkin bisa jadi memotivasi Bapak atau gimana? Sebenarnya ngikut orang itu ada enaknya, tapi banyak nggak enaknya mungkin ya. Banyak yang nggak enaknya mungkin. Itu. Mau diceritakan atau? Iya. Mana ya kalau ngikut orang itu, apalagi kalau kita ini kan ya orang lain misalnya gitu kan, kita harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan gitu kan, gitu ya. Nah, apalagi kalau ada omongan kayak ini, misalnya kita kesiangan tidur, itu kan nggak enak gitu ya.
Jadi dari kecil sudah mandiri. Dari kecil sebenarnya dari dulu sudah jual-jual ya, jual es keliling. Sudah kalau mau jajan, misalnya kalau dulu kan di kampung itu ada hari Sabtu ya, pasar Sabtu. Kalau mau jajan, mau ada duit, harus nyuci piring dulu. Kan ada adik bapak itu jual lontong gitu ya. Soalnya kami ini kan keluarga nggak mampu juga ya dulu itu. Janda, ibu kami itu jandanya 6-7 orang anak gitu kan. Itu nggak kerja sebenarnya, cuman jualan sop gitu kan. Itu. Oke, jadi Pak Iwan ini 7 bersaudara Pak. Anak keberapa Pak? Kalau kami anak 6 ya, ke-6. Ke-6. Oh, bukan yang bontot ya, ke-6 berarti ya, ke-6. dari 7 saudara. Iya. Oke. Itu berarti nggak ikut dengan saudara waktu itu Pak? Soalnya kecil semua ya. Dari kecil sudah ditinggal, itu kecil semua. Nggak ada yang udah nikah aja belum. Itu. Jadi mungkin kalau ada yang nikah, udah ada yang kerja mungkin, semuanya ikut orang. Ada yang di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di mana itu lagi. Pokoknya nggak ada, pokoknya tercerai berai lah. Nggak ada yang ini. Itulah yang kami punya niat itu ya. Kalau punya restoran, pingin restorannya besar gitu ya, pingin ngumpul keluarga gitu. Itulah ceritanya sekarang ini karyawannya lebih banyak keluarga. Soalnya niatnya gitu ya dulu. Oke. Tadi kan sebelumnya Bapak sempat cerita nih di belakang. Dulu dari kecil banget memang sudah berjualan gitu Pak. Dari kecil-kecil. Jualan es kalau nggak salah Pak ya? Jual dulu ngikut nenek jualan ya, sekolah, pulang sekolah sorenya kan, kalau dulu itu kan ada sekolah sore ya, jadi aku jualan gitu, jualan ada es, jajanan sekolah itu di belakang rumah nenek itu kan ada SMA Muhammadiyah itu, nah di situ. Jadi itu yang jualan itu, yang punyanya itu tante gitu ya. Tapi waktu itu sempat laris gitu. Tante bilang, Iwan nih kalau jualan laris ya, katanya gitu. Jadi es itu hampir berapa itu? 1/4 itu 4 apa? Kulkas ya. Itu tuh sehari itu habis. Nah, jadi dibilang, ini Iwan nih rezekinya lancar ya, dari dulu kan masih kecil. Jadi aku rajin nabung juga dulu. Itu. Jadi emang bakat atau bisnis berjualan itu mungkin dari ya. kecil ya. Tapi dari sebelum aku ngikut ibu kami ya, yang masih hidup dulu, memang jualan es juga, jual es keliling gitu. Jadi itu sempat ya dulu ya. Mungkin ini agak sedih ya. Sempat dulu orang tua sakit ya, pingin orang tua kami itu sakit dulu ya, sebelum meninggal dia pingin beli semangka tapi nggak ada duit, karena dari kecil aku sudah jualan, jadi pernah nyimpan duit ya, duit kami lah yang duit yang jualan itu, kami kan pernah nabung ya, duit itu yang kami beli semangka dulu, karena dia nggak punya duit dulu di situ. Apa ya, bagi saya ini ceritanya luar biasa Pak. Ya maksudnya benar-benar sendiri, benar-benar mulai dari nol Pak Iwan merintis usaha ini. Apa ya, kalau saya pribadi, orang tua itu kan orang tua kayak faktor terbesar dalam hidup saya, dan pasti berat sekali melalui itu. Dan Pak Iwan, Kalau aku ini lebih dekat dengan orang tua cewek ya, karena orang tua cowok kan udah lama meninggal, jadi nggak ingat ya, jadi udah tahu gitu. Mungkin kalau dia masih hidup, mungkin
mau makan apa ya. Soalnya dulu masih kecil susah ya makan. Kalau makan hari ini harus cari dulu ya. Itu. Maaf Pak ya, saya tanya, orang tua meninggal usia Usia 11 tahun. 11 tahun ya? Itu berdekatan berarti? Yang orang tua cowok itu kan 7 tahun. Kalau yang cewek 11 tahun. Kalau bawa ikut nenek dan tante tadi ya, Pak, kita masuk ke cerita kan sudah ikut nenek ikut tante nih. Di situ apa Pak? Bapak ikut tante, apakah ikut kerja? Kerja ya. Ikut kerja. Gimana orang orang kerja ya sama kayak itu juga. Tapi kalau mungkin ya, kalau saya ini kerja di mana aja ya, sudah saya anggap punya sendiri, milik sendiri. Jadi kalau kerja itu nggak mungkin aku makan gaji atau gimana ya. Kalau saya kerja dari ngikut orang, dari kerja sawit dulu, dari mana itu selalu kayak itu, kayak punya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita kerja sama orang, biar disayang orang itu kayak itu kayak. Jadi harus seperti milik sendiri lah, ringan tangan itu kan. Soalnya dari kecil ya sudah gimana itu, sudah bekerja gitu kan. Jadi kalau yang model-model ini mungkin udah pengalaman lah ya, dari kecil sudah bekerja keras lah itu. Waktu itu kerjanya apa nih Pak? Yang mana? Waktu itu sama tante itu? Dia rumah makan. Rumah makan juga? Oke, berarti itu awalnya ya, suka dengan makanan atau gimana tuh? Sebenarnya enggak juga ya. Dari dulu, dari sebelum itu aku sudah jualan yang model-model itu di sekolah. Di sekolah misalnya masak sendiri gitu. Tapi tidak tahu belajarnya dari mana itu. Sama di sini, di Go ini juga. Misalnya masak enak gitu kan. Ini otodidak semua ini belajarnya. Nggak ada pakai resep ini berapa sendok, ya kan? Masak ada yang suka udah, kalau yang nggak ada suka ya kita hilangin gitu kan. Jadi nggak misalnya mau masak hari ini apa, nggak perlu misalnya bahannya apa, ini resepnya cuman ada seadanya segini udah, pokoknya jadilah jadi menu ya kan, jadi sambal apa itu. Oke. Berarti emang hobi makan mungkin? Kalau hobi makan nggak juga, hobi masak nggak juga. Oh nggak juga? Soalnya kalau nyari kerjaan kan susah gitu ya. Jadi harus lebih giat gitu. Dulu kan pertama kali jualan gitu kan, yang tadi itu sekitar 2005 itu kan. Itu kan baru mie rebus itu, mie instan. Lakunya 7.000 itu pertama kali. Pertama kali 7.000, yang belanja cuma satu orang. Untung sebulan itu 50.000. Jadi merintis itu lama gitu. Nggak seperti sekarang ini ya, dilihat orang gini sukses atau apa, rame gitu ya. Tapi lebih banyak ininya, apa yang tadi itu, cobaannya. Cobaan itu banyak sekali, lebih berat lagi sebenarnya. Bukan nggak laku, ada mungkin ya orang nggak senang sama kita gitu kan. Nah, itu soal hati lah sebenarnya, bukan makanan sebenarnya. Kalau makanan nggak laku, mungkin kita masih terima. Ini misalnya ada orang nggak suka sama kita gitu kan, itu banyaknya itu. Gimana ya Pak? Ya mungkin kita bertahap nih Pak. Kan tadi ikut tante, kemudian sudah itu Bapak apa nih? Sudah mulai usaha sendiri kah? Atau masih ikut orang lagi? Atau enggak. Gimana? Itu kan aku kan udah ngikut tante, kan punya duit itu 150. Ya. Jualannya di sebelah sini.
gitu. Ada warung, ya orang kampung lah ya, orang Muarbuk. Warung sebesar 2x3. Itulah pertama kali kita jualan. Terus itu kan banyak nggak ada itu kan, lemari nggak ada, etalase nggak ada. Nah, jadi serba minjam. Dulu kemarin itu kan etalasenya minjam ke yang pemilik, siapa itu? Pujasera. Kan dia kan pernah jualan di sini kan. Dengan dia minjam itu. Terus untuk tidur nggak ada tikar, minjam. Terus bahan-bahannya itu kan duit segitu nggak cukup ya. Kalau ada orang mau beli, di sebelah ada toko, jadi beli dulu atau ngutang dulu. Misalnya mie-nya 2, pakai telur gitu kan, ambil dulu itu. Nah itu karena dulu itu kan kerjanya di tempat tante, di bagian luar ya, banyak kenal sama orang kan. Karena mungkin kami agak ramah lah dengan orang ya, cepat kenal gitu, familiar gitu ya, mudah bergaul. Jadi orang yang sering di situ, jangan lupa ya, Bang, makan di tempat kami ada di situ. Jadi orang-orang kantor yang situ kan kantor kehutanan ya, sebelah situ banyak makan sini, tempat kami itu. Udah itu udah berapa tahun beranjak, kita buka cateringan. Cateringan itu kan sekitar 30 orang, sebulannya misalnya 180.000 dibayar di depan kan. Jadi duit itu kami putar terus. Ini udah 5 kali kita pindah Igo. Ini sudah kelima ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat di atas ini. Pejuangnya banyak. Ini selama 17 tahun ya. 17 tahun Pak ya. Dan berawal dari 150.000 berarti. Itu awal banget. Dan awalnya bukan seafood, tapi jualan warteg mungkin. Bisa dibilang warteg nggak? Kan jualan mie itu. Mie rebus, nasi goreng, ada soto. Itu kan naik-naik ada soto. Terus ada orang itu kan lagi sambal rumahan ya. Misalnya ada yang mau telur dadar, kita masakin, ada pakai teri. Nah, gitu. Udah itu lama-lama kita buka menu ala prasmanan. Nah, prasmanan itu orang kantor dari mulut ke mulut jadi rame kan. Itu jadi rame. Itu. Selama 17 tahun merintis dari 0 sampai sekarang, apa ada kisah yang Pak Iwan ingat banget? Perjuangan yang sulit mungkin, yang berbekas banget? Iya, yang mungkin ya, yang ini lebih parah lagi mungkin. Ini yang kami bilang tadi, apa, sempat trauma ya. Kan kalau orang kan kita nggak tahu ya. Misalnya kita jualan, dia nggak suka sama kita, ya macam-macam, toko kita ditutupnya gitu. Udah itu tidak boleh parkir, udah itu cari-cari masalah. Itu kan hampir berapa tahun itu, mungkin sekitar 5 tahun aku digituin, lebih mungkin. Nggak boleh parkir itu gimana? Bukan parkir maksudnya maksudnya itu ini misalnya kayak aku nyewa ya tempat itu, ya misalnya gitu, aku nggak bisa nyebutnya, ditutupnya toko kita itu, nggak boleh masuk gitu. Itu udah selama 5 tahun itu bertemu orang yang iri lah. Selama 5 tahun aku ketemu sama, mungkin lebih, mungkin itu sempat trauma itu. Selama di sini aku itu lebih parah lagi itu. Selama seumur hidup baru sekali itu aku ketemu orang yang jahat gitu. Tapi udah dimaafin ya, nggak ada itu lagi. Nah, jadi kalau aku yang model-model itu tuh ya sempat trauma juga. Kan banyak orang kisah-kisah kayak itu. Misalnya ada orang yang iri, memang ada nyatainnya gitu. Memang ada itu. Soalnya aku mengalami 5 tahun itu, mungkin lebih mungkin. Selama di sini aku nggak ada ini di tempat besar ini ya. Lebih yang besar ini lebih inilah. Ini yang kelima ini. Kalau dulu itu
Pak orang yang itu berarti yang kurang baik itu Pak, sekarang melihat Pak Iwan gimana terreaksi? Sudah sesukses ini? Udah baik juga. Sudah dia sudah sering ya, mungkin kalau yang ya sudah kita maafin lah, sudah sering juga ke sini. Itu. Jadi gak denda Pak ya? Enggak. Janganlah ya. Oke, itu salah satu kisah sedihnya. Apalagi nih Pak, kan Bapak berarti kan dulu jualannya masih di warung kecil. Apa pengalamannya? Mungkin kehujanan atau apa gitu? Iya. Pengalaman yang sedihnya tuh? Itu kehujanan sering juga lah itu. Kalau anak muda sekarang kan, kalau sekarang kan banyak ya jualan misalnya kayak pecel lele itu kan. Ya. Angkut lagi, pasang lagi, itu kan sudah kami ngalami itu tuh. Kan capek tuh itu tuh capeknya nih itu. Kami pernah, ya Allah, semoga nanti punya rumah makan besar. Itu doa kami kemarin itu yang di apa? Kan capek diangkat lagi, dibongkar lagi, di ini lagi. Itu pengalaman itu banyak itu sebenarnya. Oke Pak. Sekarang ini. Berapa menit? 22. Oke. Sampai mana? Oh. Kita kan sudah cerita lah, sudah ngobrol terkait perjalanan yang sedih-sedihnya lah Pak. Nah sekarang kita mau masuk yang bahagianya, proses bahagia. Tapi sebelum itu saya mau tanya Pak, apa sih alasan atau apa sih arti dibalik Igo ini kan? Igo ini kan Iwan goreng-goreng Pak ya. Kenapa sih milih namanya itu? Terus apa alasan Bapak memilih kuliner sebagai usaha yang Bapak tekuni? Ceritanya gini ya, kalau nama Igo ya, dulu itu tahun 2005 atau 2006 ya, kan beli apa merek itu kan ditempel ya. Misalnya aku mau bikin menu, misalnya nasi goreng itu kan, tapi tulisnya nasi goreng-goreng. Ini nih ada yang kawannya agak ini ya, agak jaim gitu ya, dibilangnya Iwan goreng-goreng. Jadi dibilangnya Iwan goreng-goreng. Sebenarnya malu itu sebenarnya dulu ya, dipanggil Iwan goreng kan. Itu. Jadi ya sampai sekarang jadi Iwan goreng. Nah, itu ceritanya kayak itu sebenarnya. Jadi awal namanya itu malah dari ejekan Pak? Ejekan kawan dulu. Iwan goreng. Jadi kami tambahin Igo itu kan. Karena aku malas marah sebenarnya dipanggil Iwan goreng. Jadi kami pendekin jadi Igo. Agak keren dikit ya. Tapi di bawahnya kita tulis Iwan goreng. Tapi sekarang alhamdulillah ya, berkat nama itu juga ya. Jadi mudah selain lucu mungkin ya, unik itu. Banyak yang nggak tahu nih, ternyata nama Igo itu berawal dari ejekan Pak ya? Iya. Mungkin yang ngejeknya dulu, oh ya dulu padahal aku ngejek aja, tapi sekarang malah jadi orangnya nggak ada lagi, orangnya pergi ke Lampung kalau nggak salah. Itu. Terus ini ya, yang satu lagi kuliner. Kenapa kuliner? Karena sekarang ini kan cari kerja kan susah ya, bersaing gitu. Mungkin banyak yang sekolahnya lebih tinggi ya, ada yang S2, S1, mungkin yang lain lebih banyak lagi ya. Soalnya kalau saya ini kan nggak begitu tinggi ya sekolahnya, jadi kalau nggak bisa bersaing mungkin ya, dengan inilah mungkin dengan usaha kuliner. Tapi nggak nyangka juga ya, dengan usaha kuliner ini banyak membuka lowongan kerja ya untuk banyak lah, mungkin sekitar berapa puluhan orang ya. Belum lagi mungkin kita belanja di tempat yang ibu-ibu seharian kita beli ya, itu kan sama aja kan, membantu juga ya. Nah gitu. Itu dengan
dengan sulitnya mencari kerjaan, bersaing, jadi buka usaha kuliner. Alhamdulillah jadi besar kayak ini ya. Nggak nyangka ini sebesar ini. Soalnya dari modal 150.000 ya, itu dari nggak punya apa-apa ya, minjam, nyewa, itu. Sekarang alhamdulillah ya sudah punya sendiri lah. Oke, Pak, berarti kan tahapnya itu dari warung kecil nih. 4 kali pindah tadi kan Bapak bilang. 5 kali dengan Dari ini. 5 kali pindah. Nah, kapan tuh mulai merintis besar seperti ini, Pak? Sudah mulai Besar kayak ini. Iya. Tahun berapa? kira-kira? Kalau besar segini tahun kita kan sudah 17 tahun. Pindah yang ke sini nih tahun 2016 di kalau di atas dulu yang tempat yang 4 itu kan seharinya sekitar 1 jutaan, karyawan masih 2 orang. Sekarang pindah ke sini langsung rame, karyawan sekarang sekitar 40 orang lebih itu. Oke. Pak, ini salah satu problematika yang sering dialami pengusaha, apalagi di bidang kuliner gitu. Kalau nggak laku, nggak rame, tutup. Iya. Nggak pernah nggak ngalami yang kayak gitu, Pak? Kalau aku ini kan dari kecil sudah susah ya, jadi bukan orang kaya ya, jadi laku sedikit itu sudah alhamdulillah. Jadi modalnya kan dari kecil. Kalau dari 150 mungkin beda lagi kalau modalnya dari 1 M gitu ya. Lakunya cuman berapa ratus ribu sehari. Jadi kalau kita ini dari modal kecil, jadi dapat berapa segini udah alhamdulillah. Dapat gaji karyawan, apalagi kemarin ya sempat corona ya, krisis lah ya itu namanya ya, turun itu semua itu. Alhamdulillah Igo nggak ada PHK karyawan, gajinya tetap itu. Jadi nggak ada beban gitu ya, soalnya kita dari kecil, utang nggak ada juga, gitu. Jadi kalau mau usaha jangan banyakin utang ya. Jadi uang yang ada diputar gitu. Oke. Berarti pasti pernah melalui itu, Pak, tapi karena itu tadi terbiasa dengan hidup mungkin. Oh iya, biasanya orang mungkin nggak laku. Iya, langsung. Kalau kami di Igo ini mungkin nggak laku ya makan sendirilah. Karena nggak ada beban gitu, beban nggak ada, utang nggak ada, modal dari kecil gitu kan. Kalau modal dari kecil berarti ini untung semua berarti, itu kan gitu ya. Mungkin kalau beda kalau kami modalnya dari besar. Pas corona kemarin kan orang banyak jatuh ya, itu. Karena kami dari kecil, jadi disyukuri. Apalagi kami ini dari keluarga yang ya masih kecil dulu, susah juga ya. Susah lah, jadi yang model-model itu tuh sudah terbiasa lah mungkin. Ini bukan udah dapat makan, alhamdulillah. Itu kayak itu kan, dapat nyimpan sedikit. Apalagi kalau sekarang ini udah besar gini ya. Itu jadi kalau mau buka usaha nggak usah besar-besar dulu, kecil aja gitu. Yang penting tekun, Pak ya. Tekun. Jadi kalau punya duit segini langsung habis, jangan. Kecil-kecil dulu diputar. Soalnya udah pengalaman dulu ya, bukannya menggurui atau apa. Pengalamannya ya model itu. Misalnya dari piring 1, besok rame beli lagi, 1 lagi, rame lagi beli lagi. Sampai sekarang pun kayak itu. Nggak ada beli, misalnya orang rame langsung beli, nggak ada. Itu. Pak, kalau atau saudara-saudara Bapak, Iya. ketika Bapak sudah di posisi ini, apa yang mereka katakan ke Bapak? Alhamdulillah ya, semenjak Igo yang udah kayak ini ya, bukan keluarga aja ya, hampir sekampung, mungkin hampir sering jalan-jalan ya, ini yang punya Igo. Jadi kayak dikenal orang juga, pergi ke sini, ini yang punya Igo, ini apalagi di kampung itu udah rame kan.
Kalau dulu mungkin itu. Kalau dulu sering juga mikirnya, dulu nggak ada yang tahu gitu ya. Sekarang banyak lah yang tahu gitu. Igo itu ya. Alhamdulillah ramai. Yang makan pun dari banyak, dari mana-mana itu ya. Dari kabupaten, dari luar daerah, dari provinsi luar gitu. Kita pemasarannya kan di dunia media sosial ya. Jadi jaringannya agak luas itu. Semenjak kita di pasar tahun berapa itu ya? Tahun 2014 pertama kali. Itu. Jadi kalau buat anak muda sekarang bikin konten usaha ya jangan kalau sekarang main game itu nggak usah sebenarnya. Kalau kita punya usaha ya kita jual di medsos itu, di media sosial itu kan, apa yang kita jual ya jual itu. Sekarang kan orang kan bisa di Instagram, Facebook atau TikTok. Itu kalau sudah kayak itu gampang sebenarnya. Kayak kami sekarang ini mau jual apa gampang jadi gampang. Apalagi kalau di Instagram itu kan yang followersnya kan orang Jambi semua ya, hampir 50.000 orang itu ya, lebih mungkin ya itu. Jadi kalau bikin menu baru responnya kan cepat. Nah, jadi kalau anak muda sekarang ya memanfaatkan ya HP-nya untuk ini jual itunya, usahanya gitu. Pak, jadi gimana Pak reaksi keluarga Bapak sekarang? Atau ada yang menemani keluarga dari saudara mungkin, yang menemani dari nol banget? Terus gimana reaksinya? Mungkin ya reaksi pasti karena mengikuti gak terlalu gimana ya, cuman kalau kata yang Bapak ingat iya. Selamat atau apa? Ini pertama kali buka ya masalah ya. Kalau kami kan udah lama buka kemarin. Jadi masalah, misalnya ada masalah, nggak pernah lapor-lapor gitu ke kampung. Itu yang kata kami yang 5 tahun kena ini ya, nggak ada yang tahu yang di kampung. Taunya pas kami sudah kayak ini Bang. Ya tapi alhamdulillah senang ya, bisa bantu gitu ya. Ada yang minta bantu ini, dulu nggak bisa ngasih ini, sekarang bisa. Banyak juga lah yang mendoain itu, semoga rame terus itu. Jadi itulah. Pastinya seneng ya reaksinya ya. Senang lah. Bisa bantu juga Pak ya. Bukan keluarga aja ya, pokoknya orang banyak lah kalau bisa. Dulu nggak bisa ngasih, sekarang bisa. Itu. Oke. Pak, kan ini juga tadi sempat Bapak bahas ya, bahwa tujuan memang membuat Igor ini salah satu niatnya adalah bisa membantu orang lain. Iya, memang ya dari dulu sudah ada niat itu. Andai Igo besar, bukan Igo ya. Dulu kan belum Igo ya. Andai punya rumah makan, ingin merangkul keluarga, itu cita-cita kami. Yang pertama kali itu cita-citanya kayak itu. Itu kan 5 cita-cita kami. Nah, merangkul kan banyak kan, bukan berarti kerja sini. Misalnya dari luar bisa kita membantu, itu kan merangkul juga ya. Alhamdulillah itu capai itu. Niatnya itu. Sering bilang, niat dulu ya, pingin ngumpul keluarga, kumpul semua. Ini kan misalnya kayak lebaran. Mungkin orang tua kami yang masih hidup dulu kan nggak pernah ada ya orang dulu ya ke rumah. Sekarang alhamdulillah pas lebaran kan ramai orang kampung itu ke rumah. Itu. Jadi kami senang gitu kan. Itu. Jadi cita-cita merangkul keluarga atau orang lain itu tuh tercapai. Kan cita-cita pertama kali itu, nggak ada cita-cita pingin yang lain, cuman itu pertama kali yang itu. Tapi ternyata dapat bonus-bonusnya lebih besar Pak ya? Iya. Oke. Pak, kan juga tadi Bapak sempat sharing ke saya, banyak yang chat atau DM maupun di TikTok nih yang tanya gimana sih tipsnya, gimana sih Pak perjuangannya, gimana ya saya gagal begini, suka share ke Bapak.
Dan Bapak, saya lihat juga di sosial media terbuka untuk menceritakan kisahnya, menurut saya juga luar biasa sekali, yang memang dari nol banget. Nah itu gimana Pak? Buat yang masih merintis ya, dijalani aja, terus sabar. Misalnya kalau nggak laku ya bikin sedikit-sedikit aja dulu ya. Tapi kalau nggak laku atau ngerubah usaha lain, mungkin itu perjalanan mungkin. Soalnya dari dulu aku ini kerja ini udah mungkin banyak macam ya kerja dulu ya. Mungkin itu perjalanan, mungkin perjalanan bikin kita, buat kita kuat mungkin. Nah akhirnya mentok ke sini, ke kuliner. Nah jadi mungkin ada anak muda mungkin usahanya baju, nggak jalan baju, pangkas rambut, nggak jalan kuliner, beternak, atau nggak maju juga, mungkin ada lagi jual apa gitu, baru maju, mungkin gitu mungkin. Jadi satu aja nggak mungkin langsung mulus ya. Nah, soalnya kami sudah menyalani juga di situ, gagal udah berapa kali kan, jadi mentoknya ke sini. Kirain dulu kerja sawit seumur hidup, iya kan, sudah soalnya 5 tahun kerja sawit. Nah akhirnya mentok sini, jadi alhamdulillah kan. Intinya itu sabar dan tekun Pak ya? Sabar lah, mungkin kalau ada ya orang jahat sama kita itu kan, ya sabar dulu, serada aja itu. Soalnya kami sudah mengalami yang model-model itu ya. Kalau kita balas kita nggak bisa. Misalnya mbaknya yang punya rumah, aku yang misalnya nyewa, ya mbaknya mungkin aku nggak sabar, mbaknya ya nggak suka sama kita kan ya, jadi aku harus ikutin apa yang permainan mbak. Misalnya di ini aku diam aja lah, sabar aja lah dulu. Nah itu kumpul uang gitu kan. Alhamdulillah umur berapa itu ya pertama kali beli rumah itu, ini pindah yang ketiga kali dapat rumah. Alhamdulillah itu bisa beli rumah yang pertama kali. Kirain nyewa seumur hidup itu kan. Jadi intinya harus sabar. Kan nggak ada semua orang tuh suka sama kita kan. Nah, sabar aja. Tuh. Oke. Jadi itu malah motivasi Pak ya, untuk kita bisa sukses gitu Pak. Iya. Oke. Pak, mau saya tanya nih Pak. Kan tadi beberapa cita-cita Bapak mau mengumpulkan keluarga, membantu orang. Nah apa nih sekarang harapan yang belum tercapai sekarang? Harapan ke depan yang pengen Bapak capai? Pengennya sebenarnya pengen agak lebih besar lagi ya. Soalnya sebelum corona itu pengen cita-cita punya rumah makan lebih besar lagi dari ini. Udah tuh punya karyawan agak banyak. Enggak, lebih banyak lagi. Itu cita-citanya kayak itu. Terus lebih luas lagi. Sekarang kan zamannya apa? Kalau nggak perlu cabang sebenarnya ya. Misalnya melalui apa bisa pesan sekarang kan. Misalnya kita pakai frozen. Jadi bisa dikirim ke Jawa. Kan sambal-sambal kita kan sudah ada sekarang yang tahan 5 bulan di Suruang, itu bisa dikirim sebenarnya. Pinginnya model itu. Jadi diluasin lagi usahanya, dibanyain ini apa, buka lowongan kerja gitu kan. Soalnya banyak yang DM ini buka lowongan kerja nggak, ego gitu kan. Pinginnya model itu. Gitu. Oke Pak, jadi berarti usaha Ibu ini sudah mengirimkan stok, bukan stok ya, sudah ngirim paket keluar kota Pak? Kali itu belum sebenarnya, tapi yang beli sudah, tapi dia ngirim sendiri. Oh gitu. Nah, pinginnya kayak itu, lebih luas lagi gitu kan. Kan sekarang kan zamannya itu ya, zaman apa itu sama sekarang nih?
era digital Pak. Itu lebih ini lagi dahsyat lagi sekarang, seluruh Indonesia kan bisa nyicipin. Itu pengennya di situ lagi, pengen itu cita-cita terakhir sebenarnya. Kalau pengen ngeluasin lagi kan, nggak perlu Igo nih buka cabang di mana-mana, yang penting itu tadi. Dikenal gak cuma di Jambi berarti Pak ya? Kalau sebenarnya Igo ini bukan di Jambi, di mana-mana udah dikenal juga sebenarnya, cuma cabangnya belum ada. Itu. Nggak pengen buka cabang lagi Pak? Kalau buka cabang belum tahu aku. Tapi kalau buka yang itu tadi, apa tadi? Yang kirim paket ya itu mau. Oke. Lebih ke situ sebenarnya. Kita berdoa bersama-sama yang Igo Iya. lebih luas lagi jangkauannya Pak ya. Kalau amin. Kalau ini sudah besar juga sebenarnya kan. Udah cukup, lebih dari cukup, tapi ingin buka lagi inilah, bukan pengen kayak buka lebih banyak pekerjaan untuk orang lain. Pengennya model itu dengan apa? Kan nggak semua orang gampangnya kerja sekarang kan. Itu memanfaatkan apa nama Igo sekarang. Oke, Pak. Ini kita masuk ke terakhir. Mungkin ada pesan dari Pak Iwan untuk siapapun yang menonton, mungkin merasa menyalahkan keadaan, yang merasa kayak mungkin aku nggak bisa jadi siapa-siapa, ya segini loh. Mungkin dari Pak Iwan ada yang ingin disampaikan kepada mereka. Iya ya, untuk anak muda ya mungkin nggak beruntung ya. Mungkin kalau disimak ke belakang, kami di hidup sama orang tua yang pertama kali ya janda 7 orang anak itu nggak beruntung sebenarnya. Nggak ada orang tua, pekerjaan makan hari ini cari hari ini ya. Itu penghasilan orang tua kami zaman dulu itu sekitar 1.500 itu kalau nggak salah, menghidupi 7 orang anaknya. Jadi sejak orang tua meninggal kan ngikut nenek, sudah ngikut nenek itu ya kemana-mana lagi, sudah itu pindah sini gitu kan. Jadi di dalam hati ini pernah ngomong, apakah aku ini begini terus gitu kan, nggak akan berubah gitu ya, nasib aku ini nggak berubah gitu kan. Jadi jawabannya itu kan salah ya. Jadi buat anak muda terus semangat gitu. Jadi yang punya uang sedikit sudah ada ya, soalnya Igo pertama kali buka kan cuman laku aja cuman 2 mangkok mie rebus gitu ya. Jadi mungkin keulekan, tekun, sabar aja gitu. Jadi modal nggak perlu besar sebenarnya, sabar, tekun gitu ya, dan lain-lain lah banyak gitu. Jangan menyerah gitu. Jadi kalau yang senasib, yang kurang beruntung, mungkin bisa dilihat di IG atau Facebook ya, pertama kali jualan Igo itu gimana. Nah itu banyak itu fotonya pertama kali. Mungkin banyak juga yang tahu ya pertama kali merintis tuh kayak mana ya. Banyak itu saksinya itu. Untung pertama kali aja dulu cuma 50.000. Mungkin kalau dulu 150.000, kalau uang yang sekarang mungkin 700.000. Jadi modal kami dulu 700.000 itu kalau diuangkan sekarang. Nah jadi untuk anak muda yang punya uang masih ada misalnya 5 juta, 10 juta, semangat ya, itu udah besar itu. Soalnya kalau dulu cuman 150.000, kalau sekarang sekitar 700.000 lah. Nah, jadi jangan putus asa gitu ya. Udah itu kalau jatuh itu udah biasa gitu. Itu perjalanan hidup ya. Mungkin nggak bisa usaha ini lagi, kalau nggak usaha ini lagi itu. Soalnya dari pertama kali kan kerjanya kan macam-macam ya, bentuknya ke sini kayak kuliner. Soalnya pertama kali nggak tahu juga masak sebenarnya itu. Jadi belajar secara otodidak, lihat
ini kayak mana ini dimasakin, dicicip itu. Jadi kalau yang punya yang anak muda sekarang lebih banyak nonton yang bermanfaat lah mungkin ya. Kayak mana kalau saya dulu, kayak aku dulu ya, lebih banyak baca-baca orang memotivasi kayak Bob Hasan itu, siapa namanya itu yang celana pendek itu ya, almarhum itu, di situ. Terus yang tentang kuliner kan banyak kan yang dari kecil, itu. Apalagi sekarang ini kan di era serba bisa lihat cara masak itu kan banyak kan. Itu gampang sekarang ini, malahan semua ada tentang usaha itu, kuliner, ini apa namanya gitu, ternakan, pertanian, banyak lah ya. Soalnya sekarang ini lebih banyak anak muda yang, iya kan, itu. Cuman iya itu tadi, harus berani, sabar, tekun, jangan langsung misalnya dapat segini 100, tidak mau lagi, udah lesu, itu kan. Soalnya kami sudah mengalami yang beli itu dapat 100, mungkin tahun ke 10, tahun ke berapa itu, tahun ke 7 atau tahun berapa itu masih 300.000 itu sehari, jadi masih sedikit. Apalagi yang masih ada tanggungan orang tua, ikut sama orang tua, itu kan usaha itu mungkin cuman untuk cari ilmu aja dulu ya, nanti dapat makan, dapat jajan, ya gitu kan, sambil belajar. Ini kalau majunya ini Igo ini sudah umur 12 tahun, jadi merintisnya itu cukup lama sebenarnya nih. Kami di dapur itu selama 12 tahun di dapur, mungkin lebih. Kalau sekarang mungkin enggak di dapur lagi ya, sudah ada yang ininya. Ya. Intinya itu usaha itu tidak mengkhianati hasil, itu tidak mengkhianati usaha itu, Pak ya. Harus tekun tadi. Tekun terusin, sabar. Terus kalau ada punya uang, ditabung gitu ya. Gini ya, kalau aku ya, ini wajib nih sebenarnya. Banyak orang nggak bisa ngatur uang ya, keuangan. Misalnya kalau masih kecil-kecil gitu ya, punya uang 1.400.000 misalnya sebulan, untung itu ya. Jadi kalau kita pegang yang 400 saja, yang 1 jutanya disimpan gitu. Kalau Igo nih dari dulu kayak itu, udah itu bulan besok lagi ada lagi, disimpan lagi. Misalnya dapat 1 juta berapa ini, jangan dihabis semua gitu, harus ada cadangan. Terus bagi yang mau, mungkin kalau yang terlanjur minjam, mungkin ada minjam gitu ya, modal gitu sekitar 300 juta, jangan langsung dihabisin. Pakai dulu misalnya modal 50 juta, sisanya disimpan, jangan langsung dihabisin, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu kan banyak orang rubuhnya kayak itu, yang sisanya itu untuk jaga-jaga kayak itu. Soalnya nggak tahu kan zaman sekarang nih, corona, kadang naik, kadang turun, kadang naik, nggak stabil gitu kan. Itu kan banyak yang sekarang usaha orang ini tutup. Banyak yang tutup tuh bukan nggak laku sebenarnya. Yang tadi tuh mengelola keuangan tuh. Untuk para anak muda ya, kalau buka usaha jangan menyerah dan putus asa. Tetap semangat untuk kita semua.